Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, dan Om Swastiastu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah kita masih berkumpul di tempat ini tanpa adanya halangan sedikit pun dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Hermini, SPD, MPD, sebagai pengampu mata kuliah berbicara dan teman-teman yang saya cintai. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan naskah pidato yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua, terutama Ibu. Namun sebelum menyampaikan isi pidato saya, mohon maaf jika di ruangan ini ada yang tidak pernah merasakan kasih sayang ibu karena masalah keluarga atau karena dari lahir ibunya sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih awal. Seperti yang sama kita telah ketahui bahwa menjadi seorang ibu adalah tugas yang sulit, juga sangatlah berharga. Menjadi seorang anak seringkali kita lupa menghargai orang tua kita. Bayangkan saja dari hamil sampai dengan melahirkan, lalu menyusui, saya katakan dan real bukan sesuatu yang mudah. Akan tetapi, di zaman yang katanya milenial, banyak anak yang tidak menghargai orang tuanya, apalagi jika dia berpendidikan, sedangkan ibunya tidak. Disitulah sifat anak cenderung berubah tanpa sadar mau jadi apa mereka tanpa orang tua. Salah satu alasan saya mengambil pidato tentang orang tua, pada tahun 2020, ibu saya meninggal dengan keadaan yang sangat tiba-tiba, tidak sakit parah, sehingga kami sekeluarga seakan tidak menduga kepergian beliau. Tetapi kembali lagi bahwa apa yang telah menjadi takdir Allah itu adalah yang terbaik. Saya dan keluarga harus tetap melanjutkan hidup, walaupun bisa dikatakan rumah kami sudah hilang sebelah, yang menjadi tempat pulang menjadi sunyi tanpa ibu. Hadirin yang berbahagia, tapi di samping ibu yang sabar, kita juga harus melihat sosok ayah yang tidak kalah hebatnya. Seorang ayah yang mengkerahkan seluruh tenaganya untuk menghidupi keluarganya. Kebahagiaan keluarganya adalah tujuan utama hidup seorang ayah. Maka daripada itu, untuk berbakti kepada ayah, maka cukup mendengarkan nasihat apa dan melakukan perintah ayah tanpa harus memberontak. Akan tetapi, tidak banyak di luar sana ibu berperan sekaligus ayah karena beberapa masalah hidup. Hadirin yang berbahagia, selain berbuat baik, juga harus senantiasa mendoakan mereka selagi mereka ada di dunia ini. Maka, bahagiakanlah mereka dan muliakanlah juga hidup mereka. Jaga ucapan kita terhadap ibu. Jangan bernada tinggi atau bahkan kasar. Jangan juga menolak apa yang diperintahkannya. Dan jangan menggerutu selama ibu mengajarkan hal yang baik. Maka ikutilah. Seorang ibu sering didefinisikan sebagai seorang yang galak dan cerewet. Tetapi kalian semua harus tahu bahwa ada pepatah yang menegaskan bahwa kasih ibu sepanjang masa. Artinya, kasih sayang dari seorang ibu memang tidak terhingga dan berkat jasa yang tersebut kita ada di dunia ini. Percayalah, kelak jika semua teman-teman sukses, harta kalian bukan utama untuk ibu. Akan tetapi, bagaimana kita perlakukan ibu sebaik-baiknya menghargai, menyayangi ibu, materi urutan keberapa untuk ibu. Selagi masih ada, pulanglah jika ada waktu. Berkabarlah meski mengulangi percakapan berulang-ulang kali. Di dunia ini, tidak semua memperlakukan ibu sebagaimana harusnya. Teman-temanku yang saya cintai, saya sendiri merasakan, sebab kehilangan sosok ibu, saya katakan mimpi buruk yang sangat saya benci. Tapi ini suatu kenyataan hidup. Hidup terus berjalan. Percayalah, tidak ada yang lebih sakit selain
kehilangan orang yang kita sayangi dengan cara kematian. Saya pribadi pun sangat merindukan. Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan, tapi apa daya jika raganya sudah tidak bisa kujumpai. Masih banyak kesenangan yang belum beliau rasakan dalam hidupnya. Hadirin yang berbahagia, di akhir kata saya menitipkan pesan kepada kalian yang masih mempunyai ibu, sayangilah, hargailah mereka, prioritaskan mereka, jangan banyak meminta, menuntut ini itu, jangan mementingkan kebahagiaan sendiri, sampai lupa bahwa ada ibu yang selalu menunggu di pintu rumah kalian. Ada masakan ibu yang harus kalian makan. Saya tambahkan sedikit tentang ibu. Setelah ibu saya meninggal, yaitu saya sudah tidak pernah makan makanan yang sedap, enak, tapi sederhana dan nikmat. Karena menurut saya pribadi, masakan paling enak adalah masakan mama saya. Setelah kita selesai melakukan kegiatan ini, maka pulanglah ke rumah dan temui orang tua kita, lalu minta maaflah atas semua kesalahan yang selama ini kita lakukan. Ayo kita sama-sama renungkan apa yang sudah kita lakukan untuk ibu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dan kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.